Maaf banget buat kalian yang udah nanya di Instagram kemarin, kan komentar sampai 350 lebih yang sudah bertanya dan gak gue bales. Tapi kalian langsung aja tanya di kolom komentar di bawah video ini, biar langsung gue bales secepat mungkin atau sebisa mungkin atau sesempat mungkin. Pasti gue bales kalau gue baca. Kalau bisa pertanyaannya agak sedikit berbobot ya, biar orang lain yang ngebacanya juga nambah masukan, nambah wawasan juga. Oke, enjoy videonya sampai habis. Sorry kalau lama banget baru gue buat video ini karena waktunya juga mepet. Tapi gue berusaha nempatin janji, pasti gue buat video Q&A nya, karena kan gue udah janji gue bakal buat video Q&A. Hai, di video kali ini gue mau buat video tentang Q&A. Ini gue udah post beberapa bulan yang lalu di Instagram. Buat kalian yang sudah mau bertanya, makasih banget. Ini sekitar ada 350 pertanyaan lebih. Tapi gue nggak bisa buat semuanya pertanyaannya karena akan lama banget waktunya. Ya udah, kita coba ke pertanyaan yang pertama. Dari kantong underscore Levis 03. Bang, kalau iPhone lock iCloud masih bisa dibenerin kagak sih bang? Sebenarnya kalau iPhone lock iCloud itu bisa dibenerin, cuman bukan gua ahlinya ya. Jadi kalau sebenarnya lock iCloud itu bukan rusak. Jadi itu dia cuman kekunci dari software dan hardware-nya aja. Itu bukan rusak. Jadi bisa dibenerin atau enggak? Sebenarnya pertanyaan yang paling pasnya bisa di-unlock atau enggak. Kalau di-unlock jelas bisa, cuman gue bukan ahlinya di situ. Tapi jelas bisa. Underscore Bima, apa boleh kalau giveaway, kalau syaratnya sering muncul orang nggak ikut giveaway, spam komen terus kalau menang, itu adil, sah gak sih? Sebenarnya masalah spam atau enggaknya gini loh cuy, gue itu kalau ngadain giveaway itu cuman pengen inti utamanya itu ngelihat respon dari kalian. Jadi setiap konten itu kan kita topiknya beda-beda. Apakah kalian itu komentarnya on to the topic atau cuman spam semoga gue menang, semoga gue menang. Kalau seperti itu ya gue hanya read doang sih. Cuman kalau kalian komennya tentang apa yang ada di topik tanpa kalian Instagram kalian, add Instagram kalian, itu pasti gue direct langsung, kalian udah komen di situ. Nahrul Yusman, bang, profesi abang yang sebenarnya apa sih? Profesi gue tuh banyak, dagang online iya, terus ngebuat sesuatu iya, banyak project-project yang gue buat, ya banyak hal lah seperti itu yang gue lakuin. Cuman untuk YouTube ini baru 2 tahunan lebih dah belakangan ini. Selebihnya sih profesi gue seperti itu. Tio Ramadan 29. Bang, lu udah nikah belum? Lu udah nikah apa belum sih sebenarnya? Enggak, gue belum nikah. Gue masih ya pokoknya belum nikah dah. Doni Pras, susah banget sih nama-nama orang di Instagram cuy. Om, saya mau nanya nih, dari antara produk Apple, iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G, 4S, 5G, 5S, Om pilih yang mana nih dari segi desain, kekuatan dan lain-lain? Untuk dari segi desain, kekuatan dan lain-lain, gue better pilih 5S karena di 5S itu kameranya itu pertama kali di upgrade, sensornya itu paling besar di antara 4S dan iPhone 5. Di situ besarnya kenapa? Karena di situ pertama kali ada fitur slow motion yang dimana itu capture dari sensor lensanya itu lebih cepat menangkap. Fadil M underscore, sejak kapan mulai suka modif suatu barang? Sejak dari gue kecil. Gue dari kecil itu bongkar mainan-mainan RC itu banyak banget. Jadi gue ngumpulin uang jajan, terus gue beliin RC yang ada baterainya, ada remote-nya, tuh gue penasaran. Sama gue suka banget dulu waktu gue kecil, gue suka banget misalnya tetangga baru punya mobil, terus gue liatin kolongnya, gue liatin mesin-mesinnya. Terus gue juga suka gambar karena dulu gue nggak tahu banget mesin itu kok bisa keluar asap. Gue tuh dulu gambar konstruksi mesin itu, desain mesin tuh dari kayu, terus mesinnya itu gue ada gambar arang-arangnya. Padahal konstruksi awalnya untuk jalan itu pakai dinamo, jadi yang penting keluar asap. Itu dari gue SD gue udah ngedesain seperti itu, yang nggak jelas seperti itu. Jadi gue kebawa sampai besar. Tamagotchi 031196, bang kok bisa pintar? Sebenarnya sih gue nggak pintar sih, cuman emang udah biasa bongkar aja. Jadi kalian ngelihat gue tuh kayak sedikit jenius atau pintar. Cuman sebenarnya itu semua otodidak, jadi udah terbiasa karena gue dari kecil sampai menjelang remaja sampai dewasa, gue jarang banget sama yang namanya ikut-ikutan nongkrong sama teman-teman gue. Teman-teman gue pada ngerokok, gue nggak ngerokok. Teman-teman gue pada ngeganja, gue nggak ngeganja. Teman-teman gue pada mabok, gue nggak mabok. Teman-teman gue pada
ya lu tau lah banyak pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh, tapi gue nggak ngelakuin itu semua. Jadi impact ke diri gue itu adalah kebiasaan yang sebenarnya sepele gue sering bongkar itu ditimbun menjadi ilmu. Dan ya kalau dibandingkan orang-orang teman-teman kayak gue yang seumuran gue, ya gue sedikit satu step mungkin ya, tapi gue nggak pernah berpikir ada orang juga bisa bilang gue pintar. Root underscore 4478 underscore 61. Kalau abang suka bongkar pasang HP dari kapan? Gue suka bongkar pasang HP itu dari video ini gue edit itu udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Gue udah menggeluti coba bongkar pasang perbaikin handphone. Gak hanya iPhone aja sih, HP replika, HP Android, TV dan lain-lain itu semua gue sudah pernah coba jajal untuk bongkar dan pasang dan coba benerin reparasi sendiri. Marcelino.usr, apa sih enaknya ngerakit HP atau benda yang lain bang? Ya ngerakit HP atau benda yang lain sebenarnya sama aja sih, ngerakit itu sama-sama aja. Cuman lebih better sih ngerakit, saran gue jangan handphone, karena kalau handphone spare part itu lebih kecil. Cuman kalau handphone spare part itu lebih mudah dicari dibandingkan spare part lain. Sebenarnya sih sama aja sih, tergantung wilayah kalian atau tergantung profesi kalian jadi apa. Kalau kalian emang sudah biasa bongkar HP ya lebih better bongkar HP kan. Kalau masalah bongkar sebenarnya itu sesuai selera masing-masing. Rafif Bagaskara, lu kuliah? Kalau iya jurusan apa bang? Gua tebak lu anak lulusan SMK nih. Enggak, sebenarnya gua nggak lulusan SMK, gua lulusan SMA. Cuman yang kayak gue bilang tadi, kalau kalian gak skip videonya, gue dari kecil itu emang udah biasa ngebongkar. Jadi kalau masalah lulusan itu sebenarnya masa pelajaran itu nggak ada yang masuk di otak gua, karena ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita bisa menghemat waktu terus nggak ngebuang-buang waktu buat hal-hal yang nggak berguna, terus kita perdalam sesuatu tertentu, ya menurut gue sih kita jadi mahir di bidang tersebut. Jadi nggak harus sekolah, nggak harus kuliah sih. Cuman kalau untuk kuliah dan sekolah itu perlu cuy, karena formalitas itu perlu untuk bekal hidup juga. Ulfa underscore KH10, bang jurusan apa kok tahu semua tentang teknologi? Seperti yang pertanyaan sebelumnya, ini sebenarnya gue tuh kalau untuk SMK atau SMA gue lulusan SMA, tapi gue kuliah jurusan desain terus jurusan ekonomi juga. Intinya gue semua tuh otodidak dan gue mencintai teknologi dari kecil, emang udah hobi. Jadi semua akibat dari kebiasaan gue dan hobi yang menciptakan sesuatu hal menjadi ilmu yang gue bisa dan gue bongkar dan discover, gue upload ke channel ini. Jadi sebenarnya itu nggak ada ilmu-ilmu formal sih, cuman gue banyak kenal gabung ke tukang-tukang servis untuk masalah handphone. Jadi gue banyak ilmu yang masuk, pengalaman gue bongkar yang udah lebih dari 5 tahun, sama gue emang hobi ngebongkar. Aji Bones, bang kenapa suka dengan iOS? Sebenarnya suka dengan iOS itu relatif sih, karena gue emang sering buat ngedit. Dan kalau menurut gue ya di iOS itu lebih prefer untuk ngedit video dan gambar. Kalau menurut gue sebenarnya itu selera masing-masing, iOS atau Android. Cuman kalau buat selain editing gue lebih suka Android, kan HP gue juga nggak pakai iPhone doang, ada Android juga. Dari Rif.AR, kenapa kakak kok suka ngerakit HP atau benda lain gitu? Ya karena emang gue udah hobi dari kecil sih cuy, susah dijelasin. Dari kecil gue emang udah hobi banget megang obeng, solder dan lain-lain. Jadi ya sampai sekarang kebawa. Dan alhamdulillah ada platform YouTube, jadi gue bisa share, bisa berbagi ke kalian. Dari Put.Treat, tinggal di mana bang? Gue tinggal di Jakarta, tapi kadang move ke Tangerang, tapi kadang move ke Bogor, kadang pindah-pindah. Intinya gue pindah-pindah sih. Jadi kalau ada orang nanya tinggal di mana, nggak bisa gue jawab spesifik karena gue tempatnya nggak prefer di suatu titik. Oke, mungkin sekian aja Q&A yang bisa gue jawab di Instagram. Semoga pertanyaan itu mewakili semua pertanyaan kalian. Nanti kalaupun gue buat sesi Q&A, nanti coba tanya lebih spesifik, biar siapa tahu pertanyaan tersebut ada tanda tanya yang kalian nggak tahu, jadi ilmu buat yang nanya juga. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.